Jadi, sebagai seorang yang dulunya bukan morning person banget, setiap kali aku nonton video-video a day in my life di YouTube atau di TikTok, yang mana pasti itu morning routine mereka itu produktif banget dan banyak kegiatan-kegiatan positif. Dulu, setiap kali nonton yang kayak gitu, yang ada di pikiranku cuma satu, kayaknya aku gak akan pernah bisa deh kayak mereka. Bangun jam segitu rasanya mustahil. Apalagi kalau gak tidur setelah subuh, kayaknya susah deh. Aku tuh dulu tipe orang yang selalu pengen balik tidur setelah sholat subuh. Entah kenapa, pokoknya wajib banget untuk tidur setelah subuh. Dan aku pikir ya itu udah memang sifat dasarku. Astagfirullahaladzim. Tapi ternyata itu bukan sifat dasar. Itu cuma kebiasaan yang dibentuk oleh rasa malas dan pola pikir yang salah. Aku mulai sadar bahwa kalau aku terus-terusan berpikir aku gak bisa, maka memang aku gak akan pernah bisa. Titik baliknya adalah ketika aku memutuskan untuk berhenti membela kemalasanku dan mulai berani memperbaiki pagi hariku. Meskipun harus pelan-pelan, bertahap, dan gak langsung sempurna pastinya, tapi dari situlah perubahan besar mulai terasa. Apalagi semenjak aku menjadikan tahajud sebagai awal dari morning routine aku, hidupku berubah drastis. Satu persatu doaku dikabulkan, tubuhku lebih bertenaga, aku gak gampang capek, dan yang paling aku syukuri, aku jadi lebih mudah tidur di malam hari, karena sebelumnya aku sering banget overthinking dan insomnia sampai larut malam. Oke, aku akan jelaskan satu persatu tentang perubahan positif yang aku rasakan setelah aku bisa upgrade morning routine aku. Dari yang pertama, satu persatu doaku mulai dikabulkan. Ternyata saat kita konsisten bangun di waktu terbaik, sepertiga malam, dan berdoa penuh kesadaran, keajaiban itu ternyata nyata banget guys. Dengan izin Allah, apa yang kita minta di sepertiga malam itu mudah banget untuk terwujud, apalagi kalau kita sudah bisa ikhlas dengan segalanya, kita sudah bisa menerima apapun yang Allah berikan pada kita, dan kita meminta dengan penuh harapan dan keyakinan, insya Allah akan Allah kabulkan. Dan juga hati kita terasa lebih jernih, hubungan kita dengan Allah makin dekat, dan permohonan kita terasa lebih tulus di sepertiga malam. Bahkan tanpa sadar, yang dulu terasa mustahil, alhamdulillah mulai datang satu persatu. Dan ini bukan sekedar rutinitas, tapi bentuk ikhtiar batin yang kuat untuk kita semua. Yang kedua, tubuh terasa lebih bertenaga dan segar sepanjang hari. Jadi ada satu rutinitas yang aku masukkan ke dalam morning routine aku, yaitu mandi subuh. Meskipun ini gak sering banget aku lakukan, tapi benar-benar terasa perbedaannya kalau aku mandi dulu sebelum sholat tahajud, itu rasanya lebih segar banget dan lebih fokus untuk berdoa. Dan yang aku tahu, mandi subuh dan bergerak aktif sejak pagi membuat sistem metabolisme tubuh bekerja lebih baik. Dan juga pikiran lebih segar karena otak sudah diberi oksigen spiritual lewat tahajud dan zikir. Nah efeknya, kita jadi bisa lebih produktif, tidak mudah lemas, dan siap menghadapi aktivitas seharian. Itu yang aku rasakan. Lanjut yang ketiga, nggak gampang capek atau burnout. Bangun pagi, memberi waktu untuk start slow but strong. Jadi aku merasa semenjak mulai pagi lebih awal, aku bisa punya slow morning yang gak buru-buru, bisa lebih banyak aktivitas yang aku lakukan, dan ketika hari dimulai dengan tenang dan terkendali, entah kenapa aku merasa energi lebih stabil. Gak seperti saat bangun buru-buru atau kesiangan yang membuat aku merasa dikejar-kejar dan cepat kehabisan tenaga. Dan yang keempat, mudah tidur di malam hari. Pagi yang produktif secara alami akan membuat tubuh terasa lelah di waktu yang tepat, yaitu malam hari. Ini yang membuat aku bisa lebih cepat tidur tanpa bergulat dengan overthinking, karena jujur ini overthinking ini adalah salah satu permasalahan yang susah banget untuk aku atasi. Aku sering banget overthinking setiap malam, sering insomnia, dan alhamdulillah semenjak memperbaiki morning routine, aktivitas ini mulai berkurang. Selain itu, pikiran yang lebih damai, apalagi kalau aku mulai dengan journaling, menulis semua hal-hal yang ada di pikiranku, terutama menulis impian-impianku, aku merasa lebih damai sejak pagi, jadi membantu untuk menjaga suasana hati dan mengurangi stres sepanjang hari. Yang biasanya stres ini adalah penyebab utama susah tidur. Dan di waktu Ramadan seperti saat ini, aku rasa adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki morning routine ini. Karena
Seperti yang kita tahu sebagai umat muslim, kita di bulan Ramadan ini jauh lebih aktif di pagi hari, terutama di waktu sahur. Karena di waktu sepertiga malam kita makan sahur untuk mendapatkan keberkahan di waktu sahur. Kita juga bisa tahajud, baca Al-Quran, sholat subuh. Jadi kalau kamu mau membuat silent project kamu selama Ramadan ini, maka upgrade morning routine adalah salah satu hal yang sangat-sangat pas untuk kamu lakukan di bulan Ramadan ini. Tapi kalau kamu dengar ini bukan di bulan Ramadan, jangan khawatir, kamu bisa mulai kapanpun untuk upgrade morning routine kamu. Oke, jadi ini adalah tahap-tahap untuk kamu upgrade morning routine kamu step by step. Yang pertama pastinya tidur lebih awal, sebisa mungkin untuk tidur lebih awal kalau nggak ada kegiatan. Dan minta sama Allah dalam doa sebelum tidur untuk dibangunkan di sepertiga malam, untuk dimudahkan bangun dan untuk dibangunkan dalam keadaan segar. Dan kalau kamu sudah coba untuk tidur lebih awal dan minta sama Allah untuk dibangunkan tapi tetap masih susah, kamu bisa coba untuk sholat taubat dulu sebelum tidur. Karena ini juga pengalaman pribadiku, biasanya hal yang menghambat kita untuk bangun di sepertiga malam itu adalah dosa-dosa kita. Jadi kalau bisa sebelum tidur, kita sholat taubat dulu. Yang kedua, bangun sebelum subuh. Untuk di awal, kamu bisa coba dulu untuk bangun 20 menit sebelum subuh misalnya, atau 30 menit sebelum subuh, supaya jarak antara sholat tahajud dan sholat subuh itu masih berdekatan, jadi kamu gak ketiduran lagi pas setelah sholat tahajud. Tapi nanti kalau kamu sudah terbiasa untuk sholat tahajud sebelum sholat subuh, nanti kamu bisa upgrade dari 30 menit sebelum sholat subuh kamu bangun, kamu bisa upgrade ke 1 jam misalnya, atau 1,5 jam sebelum sholat subuh kamu sudah bangun. Dan kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mandi sebelum subuh atau mandi sebelum sholat tahajud. Mandi air dingin akan membangkitkan energi dan semangat. Ini juga membuat tubuh lebih fresh untuk ibadah. Jadi kalau kamu sudah bisa bangun 1 jam atau 1,5 jam sebelum sholat subuh, kamu bisa maksimalkan dengan mandi dulu. Memang mandi bukan salah satu syarat sholat, karena syarat sholat itu berwudu pastinya. Tapi kamu bisa coba deh perbedaannya kalau kamu mandi dulu sebelum sholat subuh atau sebelum tahajud. Itu segar banget dan enak banget di badan. Kita lanjut di tahap keempat, yaitu sholat tahajud. Nah, sepertiga malam ini adalah waktu Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa orang yang meminta di waktu itu. Dan waktu ini langit sedang terbuka, jadi mintalah apa yang kamu harapkan. Menurutku ini selain ibadah, ini juga termasuk healing yang paling dalam yang bisa aku rasakan. Berdiskusi dengan Allah di sepertiga malam, menceritakan semua yang tidak bisa aku ceritakan pada manusia. Menurutku ini healing banget, dan apalagi ada ketenangan yang Allah berikan saat kita berdoa pada Allah di sepertiga malam. Dan kalau kamu punya keinginan, kamu punya impian, bawa ke dalam tahajud, insya Allah pasti akan Allah kabulkan dengan bentuk terbaiknya. Kalau kamu belum bisa merelakan waktu tidurmu untuk sholat tahajud, untuk meminta pada Allah di sholat tahajud, itu berarti impian-impian itu belum sebesar itu. Karena kalau kamu sadar impianmu besar dan kamu butuh keajaiban untuk bisa mewujudkan itu, maka kamu pasti akan mencari waktu-waktu mustajab doa untuk meminta pada Allah, terutama di sepertiga malam, apalagi sekarang bulan Ramadan. Dan untuk rakaat tahajud, kamu bisa mulai dari 2 rakaat saja dulu dan witir 1 rakaat. Terus kalau kamu sudah terbiasa dengan 2 rakaat, kamu bisa tambah 4 rakaat sampai 8 rakaat. Yang pastinya berproses. Kamu bisa mulai dari 2 rakaat dulu, daripada kamu langsung mulai banyak rakaat terus kamu merasa tertekan, akhirnya kamu merasa malas dan akhirnya meninggalkan sholat tahajud. Jadi lebih baik kamu mulai dari awal yang kecil-kecil dulu sampai nanti terbiasa dan perlahan-lahan di-upgrade. Lanjut di tahap yang kelima, kita tambahkan istighfar. Jadi ambil waktu di setelah sholat tahajud menuju sholat subuh untuk beristighfar, untuk meminta ampun pada Allah lewat istighfar. Istighfar yang sederhana saja, misalnya astagfirullahaladzim atau astagfirullah, kamu ucapkan berulang-ulang dengan penuh kesadaran bahwa kamu memang benar-benar memohon ampun pada Allah. Lanjut di tahap ke-6, kita sholat subuh tepat waktu. Jadikan subuh sebagai penanda dimulainya hari, bukan waktu terakhir sebelum tidur lagi. Jadi kita usahakan untuk bisa sholat subuh di awal waktu. Jadi setelah azan, sholat qabliyah subuh dan langsung sholat subuh. Dan yang ke-7, jangan tidur lagi.
ganti dengan kegiatan yang positif. Contoh kegiatan-kegiatan positif yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu setelah sholat subuh. Misalnya, kamu bisa membaca Al-Quran 1-2 halaman setelah sholat subuh. Atau kamu bisa menulis jurnal syukur atau scripting impian kamu. Kamu bisa juga olahraga ringan, stretching, jalan pagi, atau senam. Dan kamu bisa juga menyusun to-do list harian dengan niat lillah. Ini bagus banget sih menurut aku. Kamu bisa menulis to-do list yang ingin kamu lakukan selama sehari itu, supaya kamu gak bingung apa saja yang harus kamu lakukan di hari itu. Atau kamu juga bisa mencoba untuk buat sarapan sehat. Kamu bisa juga baca buku pengembangan diri di pagi hari. Kamu bisa juga mendengarkan kajian singkat atau podcast inspiratif. Kamu juga bisa berkebun atau menyiram tanaman, membersihkan rumah sambil berzikir. Kamu bisa juga minum kopi atau teh dan duduk sejenak untuk menikmati keheningan pagi. Tapi ini khusus untuk kalau sudah di luar bulan Ramadan ya. Dan aku juga sering banget kayak gini, minum kopi pagi-pagi biasanya setelah jalan kaki atau setelah berkebun menyiram tanaman. Aku biasanya duduk sambil minum kopi, menikmati pagi. Itu indah banget, Masya Allah. Atau kamu bisa juga mengulang hafalan atau murojaah. Pokoknya banyak banget kegiatan positif yang bisa kamu isi selama waktu pagi supaya nggak tidur lagi. Tapi untuk kalian yang bekerja di waktu pagi, kalian bisa pakai waktunya untuk bersiap-siap untuk pergi kerja. Terus kalau kalian tanya, emangnya nggak ngantuk kalau bangun sepagi itu? Siangnya apa nggak ngantuk? Ngantuk guys, pastinya ngantuk. Itu yang aku rasakan. Dan makanya butuh banget untuk tidur siang. Bahkan Rasulullah juga mensunahkan untuk tidur siang. Meskipun hanya 30 menit, menurut aku itu sudah cukup untuk mengembalikan tenaga dan membuat kita fokus lagi. Jadi sebisa mungkin mencari waktu-waktu untuk tidur siang. Terus kalau ada yang tanya, Kak, kayaknya rutinitas ini gak realistis deh, gak bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Mana bisa kita bangun sepagi itu dan melakukan sebanyak itu aktivitas. Iya, aku tahu. Ini memang terlihat tidak realistis. Aku pun merasa seperti itu waktu itu. Kegiatan yang dimulai dari pagi, tahajud itu kadang, bahkan sampai sekarang banyak orang yang merasa itu tidak realistis. Aku tahu banget karena aku pernah ada di posisi itu. Ini tidak akan realistis kalau tidak kamu wujudkan, kalau tidak kamu coba. Dan setelah kamu coba, kamu jalani dengan ikhlas, dengan penuh harapan pada Allah, akhirnya kamu akan sampai di titik di mana, oh, aku bisa ya ternyata gampang ya, ternyata bisa, ternyata mudah. Yes, itu yang aku rasakan. Dan kalau kamu punya impian-impian yang menurut kamu tidak realistis, yang menurut kamu di luar nalar, maka ini waktunya untuk kamu mengambil rutinitas tidak realistis ini sebagai bentuk ikhtiar kamu untuk mewujudkan semua impian-impianmu. Datangi Allah guys, datangi Allah di sepertiga malam ataupun di sholat-sholat wajib. Minta sama Allah semua impian-impian kamu. Insya Allah pasti akan Allah kabulkan. Oh iya, aku mau cerita sedikit. Jadi aku pernah upload tentang upgrade morning routine ini di TikTok dan Instagram. Dan ada salah satu komentar yang membuat aku ingat banget sampai sekarang. Jadi di komentar itu bilang, kamu sih enak Kak, kamu punya fasilitas yang lengkap, jadi mudah untuk upgrade diri. Jujur setelah aku baca komentar itu, aku langsung bersyukur banget sama Allah. Kenapa? Karena sekarang orang lihatnya aku sudah dipenuhi dengan fasilitas yang lengkap. Mungkin secara video atau apapun yang kalian lihat di layar ini sudah banyak fasilitas yang aku punya. Tapi jujur, di awal aku upgrade morning routine, semua fasilitas ini tidak ada guys, jujur. Bahkan waktu itu aku ngonten masih pakai HP aku yang lama, Xiaomi Redmi Note 7 kalau nggak salah. Terus biasanya aku dengerin ceramah di YouTube itu masih pakai laptop pinjaman guys. Aku tidak bilang itu penuh dengan keterbatasan, tapi menurutku itu cukup waktu itu. Dan apakah semua fasilitas yang aku dapatkan sekarang adalah karena upgrade morning routine? Yang pastinya yang aku tahu semua ini karena Allah, karena kebesaran Allah, karena kasih sayang Allah, semua karena Allah. Dan aku memperbaiki morning routine, memperbaiki diri, memperbaiki semua aktivitas yang aku lakukan setiap hari itu hanya bentuk ikhtiar aku, hanya bentuk ketaatanku pada Allah. Yang menjadi penyebab semua hal itu bisa terwujud adalah murni karena kebesaran Allah, karena kemahakuasaan Allah, dan karena kasih sayang Allah.
Jadi teman-temanku sekalian, teman-teman onlineku, setiap perubahan kecil, perubahan besar, ikhtiar, usaha yang kamu lakukan, yang kalian lakukan, usahakan untuk selalu melibatkan Allah di dalamnya. Karena kalau Allah sudah ridho, mudah sekali untuk terwujud. Kalau Allah sudah ridho, bahkan detail-detail kecil yang hanya terfikirkan oleh pikiranmu, yang hanya kamu hayalkan, itu mudah banget Allah kabulkan. Dan perubahan kecil di pagi hari ternyata bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Kuncinya bukan tentang langsung sempurna, tapi konsisten memperbaiki sedikit demi sedikit, dan percayalah setiap usaha yang kita lakukan untuk mendekat pada Allah pasti akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, ini aku mau promosi produk digital aku. Jadi ini adalah 40 days morning routine challenge yang sudah aku buat dari tahun lalu. Jadi ini bentuknya PDF, bisa dipakai di tab atau bisa juga untuk di print. Nah isinya kurang lebih seperti ini. Nanti ada target harian, yang nanti setiap hari ada challenge-nya, ada tantangannya. Terus nanti ada aktivitas selama haid, ada daily recap, daily checklist, morning check-in, gratitude, dan juga reflection. Nanti aku taruh linknya di kolom komentar ya, sama voucher untuk potongan harga.